Bab 1013. Graar. Suara raungan naga yang keras datang dari kapak pemecah langit dan kemudian diikuti oleh sinar cahaya keemasan yang menutupi Zefi dan ketiga saudaranya. Keempat bersaudara itu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dalam sekejap, darah menyembur dari keempat bersaudara itu dan tubuh mereka terpental lebih dari 100 kaki. Mereka mendarat dengan berat di atas tanah sementara berlumuran darah. Napas mereka pun tampak lemah. Meskipun mereka belum mati, tetapi tidak lagi memiliki energi untuk bertempur. Apa? Kekuatan Zephyr dan ketiga saudaranya adalah martial science. Mereka bahkan tidak bisa menerima serangan dari Donogue, meski menggabungkan kekuatan mereka. Semua orang yang hadir hanya dapat menahan napas. Menyaksikan itu, Donogue mendelik pada keempat bersaudara itu. Petik 2. Kalian berempat adalah anjing baik Daril. Beraninya kalian menghentikanku. Aku akan membiarkan kalian hidup untuk sementara dan berurusan dengan kalian setelah aku menghancurkan keluarga Carter. Aku ingin kalian menderita. Setelah itu, mata Donogue terfokus pada Zoran. Selanjutnya kau Zoran mengerutkan alisnya sambil menatap Donogue. Kau ingin menghancurkan keluarga Carter. Langkahi dulu mayatku. Duar. Aura kuat terlepas dari tubuh Zoran. Dia lalu dengan erat memegang pedang panjang del tangannya. Tidak dapat disangkal bahwa Donogue benar-benar kuat. Kapak pemecah langit sangat menakutkan. Namun, keluarga Carter memiliki sejarah selama beberapa ratus tahun dan mereka tidak pernah menyerah kepada siapapun. Seluruh prajurit kerajaan dunia baru sebelumnya telah dikalahkan ketika mereka mengepung keluarga Carter. Bagaimana mungkin keluarga itu RSB takut pada Donogue? Zoran berbalik dan melihat sekelilingnya dan murid keluarganya. Keluarga Carter sampai hari ini memiliki beberapa ratus tahun sejarah dan tidak pernah takut pada kekuatan apapun. Semua murid keluarga Carter adalah pria hebat dan pemberani. Pria itu di sini memiliki senjata dewa. Apakah kalian semua takut? Tidak. Setiap murid keluarga Carter langsung berteriak. Sebagai jawaban, darah mereka mendidih bersama. Dengan suara mengejutkan, bagus. Zoran mengangguk puas dan berbicara dengan keras. Ikuti aku hari ini. Kita akan bertempur bersama dengan saudara-saudara kita sampai akhir. Bertarung bersama dengan saudara-saudara kita sampai akhir. Semua murid keluarga dengan keras setuju sambil mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke arah Donogue. Mereka semua tahu pertempuran mereka dengan Donogue seperti memukul batu dengan telur. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Kalian semua ingin mati, kata Donogue tampak mengerikan dan gila. Aku akan benar-benar membuat keluarga Carter menghilang hari ini. Kalian semua akan mati. Donogue memegang erat-erat kapak pemecah langit dan mengayunkan tangannya dengan kekuatan dari energi internalnya. Duar. Sebuah cahaya bersinar keemasan terang muncul di langit. Tampaknya langit dan tanah telah terpisah jauh. Cahaya terang yang sangat mengerikan itu pun mendarat di antara keluarga Carter. Dalam sekejap, debu menutupi segala area disertai dengan suara teriakan. Mereka melihat kapak telah membuat tanah retak dan hancur dalam jarak beberapa ribu kaki. Setiap murid keluarga Carter berteriak dan mereka terbaring di atas genangan darah. Kekuatan kapak pemecah langit sangat kuat. Orang-orang yang tersisa bergidik dan berkeringat dingin. Haha. Donogue tertawa keras saat melihat wajah para mangsanya yang tampak pucat. Bab 1014. Selama aku masih hidup, jangan berani-beraninya kau berpikir bisa menghancurkan keluarga Carter. Raung Zoran dengan mata merah. Dia melompat ke
depan dan menerjang ke arah Donogue. Zoran. Tubuh Susan bergidik saat Zoran mengeluarkan pedang panjang Nia dan dia pun lalu menerjang ke depan. Kalian berdua bertarung bersama. Itu keren. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama juga. Ejek Donogue. Donogue mengangkat tangannya dan energi mengerikan itu meledak lagi. Kapak pemecah langit berputar di udara dan menyerang mereka berdua dengan ganas. Semua orang terkejut. Ayah, ibu, teriak Sarah cemas dengan mata memerah. Zoran menggunakan seluruh energinya untuk membentuk perisai pelindung ketika dia melihat serangan kapak. Duar. Perisai pelindung pun terbentuk dan cahaya keemasan memotongnya dengan keras. Zoran memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya mendarat dengan keras di atas tanah. Di sisi lain Susan terpental beberapa ratus kaki. Seperti layang-layang dengan tali yang putus dia juga mendarat dengan keras di tanah tidak diketahui. Apakah dia masih hidup atau mati? Tebu. Sarah bergegas dan memeluk Susan ke dalam pelukannya setelah melihat itu. Wajah Susan benar-benar pucat. Matanya tertutup rapat dan gaun panjangnya berlumuran darah. Dia tidak sadarkan diri. Serang. Pertahankan keluarga kita. Semua murid keluarga Carter di sekitar menjadi gila. Dan mereka menyerang Donogue. Namun, kemampuan para murid keluarga sama sekali bukan tandingan Donogue. Donogue tertawa terbahak-bahak sambil terus mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Udara di sekitarnya tampaknya benar-benar terdistorsi dan para murid keluarga tampak mengenaskan sebelum mereka dapat bergerak. Itu benar-benar pembantaian sepihak. Dalam sekejap mata, hanya selusin orang yang tersisa dari beberapa ribu murid keluarga Carter. Seluruh halaman keluarga berlumuran darah dan tempat itu tampak seperti neraka yang sebenarnya. Donogue menggunakan kekuatannya untuk mengayunkan kapak dan mengirim banyak orang di depannya terbang. Dia berjalan menuju Zoran dengan senyum dingin tanpa ampun yang ditampilkan di wajahnya. Master Carter, bukankah kau mencoba mempertahankan keluargamu? Apa hanya itu yang kau punya? Donogue sebenarnya dapat dengan mudah membunuh Zoran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia ingin menyiksa Zoran terlebih dahulu dan membuatnya menderita sebelum membiarkannya mati. Aku ingin kau menderita sampai-sampai kau tidak dapat mati tetapi juga tidak bisa hidup, raung Donogue dengan marah sambil menendang Zoran dengan kuat di dadanya. Zoran telah benar-benar menghabiskan energi internalnya. Dia tidak mungkin dapat menghindarinya. Duar. Tendangan itu telah mematahkan tulang rusuk Zoran menjadi beberapa bagian dan menyebabkan tubuhnya terpental. Dia lalu berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Kakak Zoran, ayah Daryl, Daniel Darby berteriak saat melihat itu. Selama setahun terakhir, Daniel dan istrinya telah berkultivasi di keluarga Carter, dan mereka telah mencapai Master Jenderal tingkat 5, tetapi kekuatannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan Donogue. Master Carter, sudah waktunya kau mati, kata Donogue dingin sambil mengangkat kapak pemecah langit lagi. Kakak Zoran, Daniel berteriak, dan dia meluncur tepat di depan Zoran tanpa berpikir lebih jauh. Oh, satu orang lagi meminta kematian. Mata Donogue bersinar dan tatapannya terkunci pada Daniel. Dia lalu memutar kapak pemecah langit dan mengarahkan cahaya keemasan ke arah Daniel. Daniel akan mati begitu kapak itu menyentuhnya. Daniel, Ibu Daryl, Luna Shaw, berteriak kaget. Sambil meneteskan air mata, dia pun segera memeluk Daniel. Duar. Kapak mendarat dengan kuat di punggung Luna dan darah pun menyembur tak terkendali darinya.
Kekuatan serangan yang kuat kemudian membuat Daniel terpental jauh. Lunal. Daniel berteriak dengan gila saat melihat Luna terbaring dalam genangan darah. Dia melihat wajah Luna kini benar-benar pucat. Luka di punggungnya terlihat begitu mengerikan dan tampaknya semua organ internalnya telah hancur. Berkeping-keping, darah segar tidak berhenti mengalir keluar tubuh. Luna melemah ketika membuka mulutnya. Daniel, aku harus pergi dulu. Bab 1015. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya, Luna telah menutup matanya. Lunal, raung Daniel. Dia benar-benar hancur. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan air matanya terus mengalir tak terkendali. Mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun, dan mereka hidup bersama dengan bahagia. Tiba-tiba istrinya telah meninggalkannya sedemikian rupa. Bibi Joel ada di dekatnya, dan dia telah melihat bagaimana Luna terbunuh. Air matanya pun mengalir di pipinya seperti sungai yang mengalir. Tebu Master telah dibunuh. Dia pasti akan sangat sedih ketika mendengar berita ini. Master, cepatlah kembali. Joel berteriak dalam hatinya sambil terus menangis. Ivene, yang berdiri di sebelah Joel, tampak tenang. Dia melihat hal-hal yang terjadi di depannya. Tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan dengannya. Donogue, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Mata Zoran memerah. Dia meraung marah dan hendak berdiri untuk melanjutkan pertempuran. Namun, dia hampir kehabisan energi internalnya. Dia tidak punya kekuatan untuk bergerak. Bibir Donogue melengkung membentuk senyuman. Kejam, simpan kata-kata itu ketika kau bertemu Raja Yamla di neraka. Dia berjalan menuju Zoran dengan ekspresi kejam. Master Carter, jangan kau menyakitinya. Selusin murid keluarga bergegas ke arah Zoran. Namun, Donogue bahkan tidak melihat mereka. Dia melambaikan kapak pemecah langit di tangannya. Dengan lembut, sebuah cahaya keemasan bersinar, dan para murid berteriak kesakitan. Zoran tampak benar-benar putus asa dan hancur. Ini dia. Keluarga Carter memiliki beberapa ratus tahun sejarah, dan inilah akhir riwayat keluarga kita. Master Carter, Istana Fuyao ada di sini untuk membantumu. Tiba-tiba terdengar suara lembut bergema dari langit. Zoran terkejut ketika dia melihat ke arah suara itu. Matanya pun sontak penuh dengan harapan. Beberapa ratus sosok terbang ke arah mereka dari langit, dan mereka mengenakan gaun putih panjang. Mereka adalah murid perempuan elit Istana Fuyao. 6 peri cantik memimpin mereka. Mereka adalah 6 kepala istana dari Istana Fuyao. Istana Fuyao. Hati Zoran terbakar dengan harapan. Dia sangat bersemangat ketika prajurit dunia baru menyerang kota Donghai. 7 peri Istana Fuyao ada di sana untuk membantu mereka di saat paling kritis dalam pertempuran. Mereka melawan Sloan. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin ada harapan bagi keluarga Carter jika mereka ada di sini. Wow, Donogue tampak sangat tertarik pada 6 peri. Dia hanya bisa melihat 6 wanita cantik di depannya. Mereka semua tampak elegan dan memiliki wajah tanpa cacat. Mereka tampak seperti dewi dari surga. Bibir Donogue membentuk senyuman iblis. Dia pun berkata dengan genit, "Oh, tampaknya ada orang datang ke sini untuk membantu. Apakah kalian semua wanita Daryl? Tak satu pun dari kalian terlihat seperti wanita biasa. Tapi, hari-hari kejayaan Daryl telah berlalu. Kalian tidak akan mendapatkan apapun yang baik jika kalian terus mengikutinya. Bagaimana jika kalian bersamaku? Jadilah istri Perdana Menteri." Wajah Cindy, Irene dan yang lainnya memerah karena marah. Bajingan. Peri kecil terlalu malas untuk berbicara apa-apa.
Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan ikat pinggang panjang dan menyerang pena itu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluarga Carter selama kami di sini. Beraninya kau mengaku dirimu adalah Perdana Menteri Washington. Kau menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyakiti keluarga Carter. Memancing Daryl ke Menara Bintang sementara kau datang ke sini secara diam-diam untuk membantai keluarga Carter. Cindy dan peri lainnya mulai berteriak pada Donoghue sambil mengepungnya. 6 peri terlihat sangat marah ketika mereka melihat mayat dan orang-orang yang terluka di rumah keluarga Carter. Meskipun 6 peri memarahinya, Donoghue tidak merasa panik. Sebagai gantinya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kalian berenam ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian." Kemudian, energi internal Donoghue meledak dan mengeluarkan aura menakutkan. Udara di sekitarnya pun membeku dan kapak pemecah langit di tangannya juga bersinar terang. Bab 1016. Cindy mengerut tekan alisnya dan berteriak, "Kakak!" Formasil. 6 peri menggerakkan tubuh mereka bersama. Sama dengan cepat saat mereka mengubah posisi mereka dan mengepung Donoghue. Itu adalah formasi 7 peri terapung. Setahun yang lalu, 7 peri menggunakan formasi yang sama melawan Sloan, panglima tertinggi wanita di dunia baru. Mereka berhasil mengendalikannya dan menyelamatkan dunia alam semesta. Namun, kini peri kedua sudah tiada lagi formasi. 7 peri telah berubah menjadi formasi 6 peri. Dengan berkurangnya 1 peri, kekuatan formasi 7 peri telah berkurang secara substansial. Namun, 26 peri tidak menunjukkan satu pun tanda ketakutan. Formasi. Ketika dia melihat gerakan 6 peri, Donoghue tersenyum jahat. 6 wanita cantik, kau ingin menjebakku hanya dengan formasi. Bukankah itu agak naif? Donoghue memegang kapak pemecah langit dengan erat dan menerjang ke depan. Namun, dalam pertempuran sengit itu, 6 peri mulai khawatir. Mereka tahu bahwa formasi mereka tidak dapat mengendalikan Donoghue, dan mereka pun menjadi lebih lemah di bawah pengaruh kapak pemecah langit. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Peri kecil itu merasa khawatir. 6 peri tidak bisa bertahan terlalu lama jika situasinya terus berlanjut. Apakah Daryl sudah mendapatkan obat penawarnya? Semua 6 peri sangat khawatir. Pikiran mereka juga memikirkan Daryl. Mereka berharap pria itu akan segera tiba. Di Menara Bintang, kota Dongha. Di mana obat penawarnya? Katakan padaku dengan cepat. Suara raungan marah terdengar di seluruh Menara Bintang. Di aula utama di depan Menara Bintang, mata Daryl memerah. Dia marah. Dia telah mengalahkan Lindsay, dan Lindsay dalam keadaan terikat di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, palem energi abadi Daryl telah mengalahkan beberapa ratus ribu prajurit. Gunung di dekatnya kini memiliki 2 tanda telapak tangan besar, masing-masing selebar beberapa ribu kaki. Terlihat sangat megah. Daryl telah meninggalkan 1 tanda ketika dia mempertahankan kota Donghai dari serangan dunia baru. Tanda kedua adalah dari pertarungan terakhir. Daryl menatap Lindsay dengan intens. Dia memegang beberapa botol obat berwarna-warni dengan erat di tangannya. Dia menemukan mereka ketika dia mencari tubuh Lindsay. Lindsay adalah Master Sekte 5 Racun Sekte. Dia membawa banyak racun di tubuhnya, jadi Daryl tidak yakin yang mana penawarnya. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan Debra dan yang lainnya mengkonsumsi salah satu botol. Lindsay tertawa. Aku mohon, Master Sekte Daryl. Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu. Dia merasa khawatir ketika melihat kemarahan Daryl. Pria itu terlalu menakutkan. Namun, Lindsay
tetap terlihat tenang. Dia tersenyum sambil menggodanya. Baiklah, kau tidak akan memberitahuku, bukan? Kemarahan Daryl memuncak dan dia pun berkata, dengan dingin, aku akan memberimu 10 detik. Kemudian, kau akan dibakar menjadi abu. Duar. Energi yang kuat beredar dan bola api putih muncul. Melompat ke telapak tangan Daryl. Wow, apakah itu White Lily Cold Flame? Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat nyala api putih. Para murid dari semua sekte di dunia alam semesta saling memandang sembilan. Tubuh Lindsay bergidik, senyum di wajahnya segera menghilang dan digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Meskipun dia belum pernah melihat White Lily Cold Flame, dia adalah master sekte 5 racun dan dia sudah mendengarnya. White Lily Cold Flame menduduki peringkat teratas di World Enchanted Flame Chart atau daftar api sihir dunia. Lindsay menenangkan dirinya dan mengejek Daryl. Bagus, bakar aku. Kau tidak akan pernah tahu botol mana yang menjadi obat penawarnya. Daryl tertawa dingin, kenapa aku harus membunuhmu? Aku hanya akan membakarmu sampai wajahmu benar-benar hancur. Kau tidak akan pernah berani mengangkat kepala lagi dan tidak pernah melihat ke cermin lagi seumur hidupmu. Wow,